kabar? Baik. Baik, Sekarang kerja di mana? saya kerja di PT Inti. Kamu kabarnya gimana ya? Saya lagi bikin usaha 3 tahun. Cuman 2 tahun kebelakangan itu ya ada penurunan omset. Jadi nggak tahu dari mana itu penurunannya. Kira-kira kamu tahu nggak sih? Konsep? Bisa saya lihat dulu? Boleh. Tuh. Laporannya tuh kayak turun gitu. Ya, dari laporan laba rugi kamu, posisi keuangan dan arus kas kamu. Agar paham gitu sih keuangannya ya. Dan bisa mengambil keputusan yang strategis gitu ya. Halo Kak, aduh sorry ya lama. 2 tahun kemarin kuliahnya. Iya kita udah bareng udah lama ya berarti. Ya maaf ya telat di jalannya macet bang. Dia kenapa Feb kayak sibuk gitu? Ya nih sambil kayak kelihatan pusing banget. Ada apa sih? Ini usaha aku akhir-akhir ini lagi ada penurunan sih, nggak tahu dari mana. Kira-kira waktu kuliah kamu masih ingat kan? Coba dianalisis belum ya? Tadi Laporannya. Oh iya sih ini nurun banget ya. Oh, baru datanya doang. Saran aku sih mending kayak dianalisis ya. Iya aku sih. kalau nggak salah pernah ada deh jelasin kayak laporan keuangan gitu. Nih coba kamu boleh dilihat dulu aja. Modal kedepannya juga mending saran aku sih pakai laporan keuangan aja sih ya. Emang metodenya kayak gimana sih cara menganalisis keuangannya? Kalau metode analisis keuangan itu yang pertama analisis perbandingan laporan keuangan. Jadi kayak kamu tuh harus, misalkan kamu ngebeli minuman kayak misalkan kamu ngeluarin kos untuk es atau cup, yang gitu-gitunya tuh berapa, kamu harus hitung dulu. Kedua ada tren atau tendensi nih, kayak jadi kamu tuh bisa tahu kemajuan keuangan usaha kamu tuh kayak gimana kan. Ini kamu nggak pakai analisis laporan keuangan ya, jadi kamu juga kebingungan kan. Kayak misalkan awal tahun kan kamu pasti omsetnya naik kan, pasti tahun kedua tuh turun, dan sebenarnya itu kamu nggak tahu sebabnya dari mana kan. Si analisis metodenya Berapa juga buat cara menganalisis. Yang aku tahu tuh waktu zaman kuliah ada analisis sumber dana dan modal juga, penggunaan kas, terus ada analisis rasio, ada analisis perubahan laba kotor juga ada analisis break even juga, yang dimana itu untuk menentukan tingkat penjualan. setelah kamu tahu gimana laporannya, kamu tahu gak sih cara metode dan tekniknya itu gimana? Kan kayak trend analisis nih Feb. Jadi untuk perhitungan kayak kas, account receivable, sales, rent expense, sama net income itu ada rumusnya untuk nyari persenannya. Jadi yang pertama misalkan kita ambil contoh 2022 sama 2023 nih. Untuk yang 2023 nya itu, jadi pendapatan kamu di 2023 dikurangin sama pendapatan kamu di 2022. Nanti dibagi sama tahun pendapatan kamu yang di 2022, nanti dikaliin 100. Kayak contohnya kayak gini aja deh, misalkan nih ini kamu kasnya itu kas di 2023 nya tuh sebesar 6.950 nih, kas kamu di 2022 sebesar 6.330. Jadi untuk kas di 2023 nya itu sebesar 6.950. Nanti kamu kurangin dulu sama kas kamu yang di 2022 sebesar 6.330. Nanti dibagi sama kas kamu yang di 2022 yang tadi yang sebesar 6.330. Nanti dikaliin 100 aja. Nanti itu kamu bakal ketemu hasilnya. Tapi tren analisis di bagian kasnya, untuk ke bawahnya juga mengikuti aja perhitungannya. Berarti, sama. Kalau misalnya ngambil contoh dari sini, ini tuh si penurunan kasnya tuh lagi turun berarti ya? Iya, kalau misalkan dilihat dari sini ya. Jadi dari semua evaluasi tersebut, apakah ada yang bisa memberi ke saya? Kegunaannya apa saja? Oke, jadi buat kegunaannya dari analisis laporan keuangan itu, yang pertama ada dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada yang terdapat dari laporan keuangan biasa. Terus yang keduanya itu dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata dari suatu laporan keuangan atau yang berada di balik laporan keuangan. Terus yang ketiganya dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam suatu laporan tersebut.
Nah, yang keempatnya ada juga dapat membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam hubungannya dengan suatu informasi yang diperoleh dari luar perusahaan. Nah, terus juga yang kelimanya nih, ada mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan model-model dan teori-teori yang terdapat di lapangan seperti untuk prediksi ataupun peningkatan. Ada juga yang posisi keuangannya. Yang pertama tuh ada tentang aset, terus ada tentang neraca, dan juga ekuitas, itu yang paling utamanya. Nah, terus juga ada hasil usaha ataupun dari beban perusahaan tersebut. Terus juga ada likuiditasnya, jadi kayak kemampuan suatu perusahaan untuk wajib memenuhi kebutuhan finansialnya itu, solvabilitas, aktivitas, dan rentabilitasnya. Nih, dapat menentukan peringkat atau rating perusahaan menurut kriteria tertentu yang sudah dikenal dalam dunia bisnis. Jadi gitu, Pep, kegunaan dari analisis laporan keuangan ini. Berarti bisa disimpulkan juga kalau tujuannya itu adalah untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik aset, kewajiban, ekuitas maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode. Dan juga ada untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan, dapat mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki, dan mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan untuk kedepannya. Dan ada juga yang untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan, apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. Dan terakhir juga dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan tulisan sejenis tentang hasil yang mereka capai. Jadi gitu ya cara menganalisis suatu laporan keuangan di suatu perusahaan. Yang kita tahu sih segitu ya, Feb. Ya. Cuman kurang lebihnya ya mungkin begitu sih. Kamu udah ngerti tentang Sejauh ini cukup ngerti sih untuk keunggulan-keunggulannya dari metode tersebut. Yaudah yuk kita ngerjain akuntansi, guys. Oh iya, Jadi kita lupa. minggu depan lagi kumpulin ya. Harus. Bye.